Kembali lagi di Bincang Wrestling. Jadi minggu lalu tuh gue ngebahas tentang wrestler terbaik sepanjang masa. Nggak enak ini. Masih enak ya. Sorry kalau ada suara-suara motor-motor, karena di belakang gue ini monumen nasional. Monumen nasional itu Monas ya. Monumen Perjuangan di Bandung, jadi banyak orang trek-trekan. Gue membahas tentang sekarang the greatest atau superstar kan. Minggu lalu wrestler terbaik sepanjang masa, gue membahas tentang superstar terbaik sepanjang masa, yaitu nggak lain dan nggak bukan Dwayne The Rock Johnson. Orang mungkin bisa debat atau setuju ya, bisa komen di bawah aja. Tapi menurut gue nih, kalau dari segi superstar itu Dwayne The Rock Johnson adalah superstar terbaik. Kenapa? Bedanya sama wrestler apa? Wrestler itu pegulat, superstar itu dari bahasa Indonesia juga mega bintang. Shawn Michaels mungkin pegulat terbaik, tapi kalau dia sebagai bintang di luar wrestling, ya anggaplah selebriti atau artis, menurut gue belum sampai situ. Kalau kita bisa lihat dari The Rock itu memulai karir di dunia olahraga sebenarnya bukan di wrestling, tapi di football, American football. Tapi dia sempat cedera apa ya, gue lupa, kaki kalau nggak salah. Dia cedera terus harus mundur dari football. Nah, ketika dia mundur dari football, dia nggak tahu harus dia kemana, dan bapaknya Rocky Johnson nggak mau dia ikutin jejak dia di wrestling, karena menurut Rocky Johnson itu si wrestling itu nggak menghasilkan duit, terbukti di Rocky Johnsonnya sendiri. Dan apalagi pada zaman 80-90 awal itu belum ada karir yang bagus untuk seorang minoritas. Atau The Rock kan keturunan Black dan Samoa kan. Nanti gue juga mau bahas salah satu tentang rasnya The Rock. Jadi, dan di Rocky Johnson yang sebagai black people nggak mendapat karir yang bagus, nggak sebagus Hulk Hogan, Macho Man, Ric Flair, karena orang-orang kulit putih semua di zaman itu. Jadi waktu itu The Rock itu akhirnya nggak tahu harus kemana, dan dia nyoba untuk gulat, dan dia sempat cerita lupa gue di interview di mana, dia sempat cerita dia tuh pernah gulat dari kota ke kota dengan mobilnya yang jelek. Dan dia tuh kalau nggak salah pernah cerita kalau di Amerika kan banyak yang mobil-mobil bekas gitu yang ditumpuk-tumpuk, mobil udah nggak berfungsi gitu, mobil-mobil rusak tumpuk-tumpuk. Dia wrestling di tengah situ untuk untuk ngundang penonton yang nonton. Jadi nonton sekalian beli mobil bekas atau mobil rusak kayak gitu, atau mereka ngejual mobilnya, dan yang nonton cuma 1-2 gitu. Dan dia tuh sebelum terkenal sampai jadi The Rock, Dwayne Johnson ini, dia sempat struggle di situ. Di situ dia struggle banget, dan meskipun dia udah anaknya Rocky Johnson, nggak segampang itu. Dan Rocky Johnson juga bukan segede Ric Flair atau Hulk Hogan atau Macho Man atau Lex Luger atau Bret Hart gitu. Meskipun dia keluarga ini, tapi dia ada keluarga Samoa, tapi tetap aja dia harus struggle di situ. Jadi dari ibunya kan keluarga Samoa ya, ada dia saudaraan sama Yokozuna, Rikishi yang zaman itu udah masuk duluan, The Alpha Brother kayak gitu. Alpha Brother itu bapaknya Roman Reigns ya. Terus jadi di situ dia meniti karir, dan akhirnya sampai titik di mana dia debut di Madison Square Garden. Dulu mungkin gak ada NXT ya, jadi development trainingnya beda, jadi nggak kelihatan. Terus dia debut di 96. Nah di situ dia udah mulai 97 dia udah mulai, pas dia jadi turning heel, dia udah mulai kelihatan tuh jadi The Rock-nya gitu kan. Dia masih apa namanya, The Rock Johnson kalau nggak salah sebelumnya. Terus dia menang Intercontinental, dan kesini-sini dia makin edan tuh menurut gue dari segi mic skillnya, dari segi ring skillnya, dari segi entertainingnya. The Rock tuh bisa ngomong 15 menit, mainin crowd tuh bisa banget. Dia mau jadi heel mau jadi face tuh dia, wah keren banget lah.
kalau dari segi entertainer, dia entertainer banget, dia bisa ngelakuin apapun. Kenapa gue bilang dia salah satu superstar bagus? Dia itu dari segi dulu nih ya, kan gini, kalau kita lihat kalau para wrestler itu acting di ring itu kan mereka acting mereka jadi baik, mereka jadi jahat. The Rock tuh bisa mainin dua-duanya. Kita tuh bisa suka sama The Rock yang nggak terlalu heroik kayak John Cena gitu. Kita bisa simpati sama The Rock. The Rock kan nggak terlalu seheroik John Cena kan. Dia jadi karakter face-nya, dan dia juga bisa jadi karakter heel yang dia jadi peran jahat gitu. Kita bisa sebel juga sama The Rock gitu. Dan menurut gue acting di situnya bagus. Selain actingnya bagus, selain wrestlingnya bagus, entertainmentnya juga dia bisa ngomong kayak waktu itu dia pernah celah-celahan dari Chris Jericho pernah roasting mungkin sekarang namanya sama Rhino, Stephanie McMahon sama Booker T, sampai Sting tuh sempat tersinggung sama The Rock karena The Rock pernah bilang ke Booker T, who the hell are you, kata dia tuh gitu. Jadi Sting tuh ngerasa kalau orang-orang WWE tuh nggak ngerespek mantan superstarnya mantan superstar WCW, tapi beberapa puluh tahun kemudian Sting tetap ke WWE juga, ya udahlah ya gitu. Nah makanya kenapa menurut gua, dan waktu itu di tahun berapa ya, waktu The Rock jadi heel 2002 apa 2003 gue lupa, 2003 dia pernah ada live concert kan, sebelum dia live concert. Jadi dia konser nyanyi lucu-lucuan tuh entertaining banget. Dia lucu-lucuin Stone Cold sama Goldberg. Terus di beberapa tahun sebelum dia lawan John Cena kan dia ceng-ceng ngerosting John Cena juga. Menurut gue dia keren banget dari segi entertainingnya gitu. Jadi kenapa gue bisa bilang superstar terbaik ya The Rock nggak ada yang whole package The Rock itu. Dia bisa jadi heel bagus, dia bisa jadi face bagus, bisa entertaining bagus, bisa pas wrestling pas gulat juga dia bagus juga. Kita entertain sampai pertandingan terakhir dia lawan nggak terakhir sih ya, sebelum terakhir lah dia lawan John Cena di WrestleMania 29. Menurut gue lebih bagus pas WrestleMania 29 tuh yang The Rock Cena 2 itu entertaining juga. Jadi The Rock itu salah satu superstar terbagus gitu. Terbaik lah sepanjang masa. Nah ini The Rock itu, dan juga ini kenapa sampai sekarang nih ya, gue suka heran orang-orang tuh selalu merasa, atau nggak tahu gue, I don't mean this is have to be racist atau apapun gitu. Orang-orang selalu menyebut Kofi Kingston adalah orang kulit hitam pertama yang memenangkan WWE Champion gitu. Karena kan dulu kan mitosnya tuh WWE Champion tuh belum pernah ada orang kulit hitam pertama. Jadi orang kulit hitam itu belum ada yang megang. Kayak selalu dikasih ke World Heavyweight Champion, selalu dikasih gelar kedua gitu orang-orang kulit hitam, kayak Mark Henry, kayak siapa lagi yang pernah, Booker T. Sedikit juga ya orang-orang kulit hitam. Nah terus katanya sih kata Vince McMahon orang-orang kulit hitam belum siap. Tapi maksud gue The Rock tuh, gue selalu debat sama teman gue, The Rock itu kulit hitam gitu. Jadi tapi kan dia ada campuran dari Samoa ibunya, dan dia nggak kelihatan kayak orang kulit hitam. Maksudnya, dan bapaknya tuh kan Black African American, ibunya Samoa gitu. Kenapa orang bisa nyebut Presiden Barack Obama sebagai orang kulit hitam pertama jadi presiden di Amerika, tapi The Rock nggak bisa orang kulit hitam pertama jadi WWE Champion gitu. Dan The Rock sih sempat nyangkal ya, I am a black, I am a Samoa gitu. Tapi kenapa orang-orang stigma-nya tuh selalu nggak rela gitu akan The Rock menjadi orang kulit hitam ya? Maksud gue ya nggak apa-apa lah The Rock jadi orang kulit hitam juga, ya The Rock kulit hitam, ya The Rock Samoa ya nggak apa-apa sih gitu. Dan kenapa orang nggak mau gitu harus Kofi Kingston, padahal The Rock tuh udah dari zaman dulu udah gitu membuktikan, dan The Rock tuh kayak yang membuktikan orang kulit hitam pertama yang bisa sampai top star banget dia tuh daun Attitude Era gitu. Orang-orang bisa nyebut Barack Obama tuh, padahal Barack Obama ya itu tuh ibunya kulit putih, bapaknya kulit hitam, ibunya kulit putih, tapi orang-orang nyebut dia orang kulit hitam pertama. Nah sekarang The Rock kan kenapa enggak gitu? Gue sih sebenarnya fairness aja gitu. Kalau orang nyebut Barack Obama sebenarnya bukan orang kulit putih, bukan presiden
kulit hitam pertama karena dia campuran gitu. Oh ya udah, berarti kalau gitu kondisinya The Rock juga bukan. Tapi orang-orang selalu nyebut Barack Obama adalah presiden kulit hitam pertama gitu. Ya gitulah. Bukan dari segi ras. Dan The Rock juga salah satu film action favorit gue tuh judulnya Rundown. Salah satu film favorit gue yang action, Rundown, karena itu masih lucu, masih The Rock juga actingnya masih kaku-kaku ya. Tapi selalu entertaining, jadi gue suka nonton ulang si film Rundown itu gitu. Dari film Rundown tuh film nggak terakhir sih ya. Jadi waktu itu masih transisi antara The Rock dari professional wrestler. Di situ kayaknya ini butuh bincang wrestling khusus ini deh, ngebahas tentang waktu itu tuh kehancuran Attitude Era. Kayaknya 2002 itu udah mulai kehancuran Attitude Era gitu. Dimana Stone Cold, dimana The Rock itu mulai cabut. Dan Stone Cold kan waktu itu 2002 udah ada masalah kan, dia cabut dari WWE. The Rock pun sama cabut dari WWE meskipun beda ininya ya, beda alasannya gitu. Tapi menurut gue, kalau gue lihat dari sekarang itu cabut for good, bagus mereka tuh cabut, dan mereka punya karir masing-masing kan. Stone Cold jadi podcaster atau apapun lah dia, gue nggak tahu karir Stone Cold di mana. Tapi menurut gue hal yang dulu gue tuh fans The Rock, gue bukan fans Stone Cold. Tapi waktu dulu gue sedih banget ngeliat The Rock, dia nggak ninggalin wrestling gitu. Gue kesel banget sama The Rock kan. Dan gue sempat ngebu The Rock waktu dia ngelawan, waktu balik lagi, karena lu balik ke sini doang cuma karena ada maunya, lu for Hollywood apa segala macam gitu. Tapi gue lebih setuju gitu, karena ada zaman dimana zaman Hogan, ada zaman Shawn Michael, ada zaman Stone Cold The Rock, ada zaman Brock Lesnar, ada zaman John Cena, ada zaman Roman Reigns. Tapi kan kita nggak pernah lihat ada zaman Undertaker. Nah, ketika kita tuh belum pernah ngalamin ini zamannya Triple H gitu. Triple H jadi juara sempat, tapi ya dia dari dulu sampai sekarang ya juara terus kan. Dia tuh orang-orang kayak Triple H, kayak Undertaker, kayak Kane, kayak siapa ya? Undertaker, Kane, Big Show gitu-gitu. Orang-orang yang kayak top guy siapa ya? Daniel Bryan mungkin. Mereka itu orang-orang yang ada di backbone menurut gua, tulang punggung dari si WWE ini. Jadi mereka tuh bukan top guy, bukan. Jadi mereka tuh selalu ada di tulang punggung. Jadi mereka tuh Chris Jericho harusnya, mereka tuh siap untuk menang World Champion, tapi mereka juga siap dikalahin sama yang muda. Mereka harus nge-push yang muda. Kan selalu kayak gitu kan. Undertaker menang World Champion dikalahin sama Kali. Siapa lagi kayak gitu terus. Jadi itu bukan menjadi top guy, dan akhirnya mereka harus mengalah untuk nge-push anak-anak baru. Dan Stone Cold ini dan The Rock juga, mereka harus cabut dari WWE, nggak nge-push orang-orang baru. Nge-push itu dalam artian lu harus ada di house show, lu harus ada di Raw, yang lu kalah di Raw juga menurut gue kan memalukan ya, kalau The Rock atau Stone Cold kalah di Raw dari Fandango misalnya, kayak gitu kan, karena dia harus nge-push orang-orang. Tapi kan ada kemungkinan kayak Undertaker di squash gitu sama Kali ya, karena Undertaker tuh bukan top guy. Undertaker tuh dari awal itu dia seorang backbone-nya WWE gitu. Nah, balik lagi ke The Rock tuh udah for good banget tinggalin WWE, dan superstarnya dia pindah ke Hollywood dan nggak berjalan mulus. Kita sekarang lihat The Rock milioner kan gitu, hartanya udah banyak banget di Hollywood. Tapi lu yang nggak tahu, dulu tuh The Rock tuh main film-film yang murah, film-film yang independen. Kalau murah terlalu kasar ya, film-film independen. Dan di situ dia ngebuat karirnya tuh cukup lama loh. Dia menurut gua waktu pas Scorpion King, dia di film Mami tuh wah. Terus dia main The Rundown, menurut gua juga lumayan wah. Kesini-sini dia tuh kayak, karena dia harus ngecabut nama, karena itu masih diproduksi WWE kalau saya. Terus dia harus nyabut nama The Rock-nya, karena dia kalau tetap pakai kata The Rock itu dia harus ngebayar lisensi kata The Rock itu ke WWE. Tapi kalau dia nggak pakai nama The Rock, dia pakai nama Dwayne Johnson, itu dia she's on your own gitu. Jadi tetap aja dia harus ini. Jadi nah, mungkin produser Hollywood juga kepikiran kali ya, kalau kayak gini kita bakal bisa narik orang nggak? Kita kalau kontrak Dwayne Johnson nih, orang tahu nggak dia tuh The Rock gitu? Karena
Gue juga sampai sekarang nggak sampai sekarang, gue tuh dulu nggak tahu nama aslinya. Dulu kan belum musim internet ya gitu. Nah awal karir tuh lumayan susah juga, dia main kayak film-film, gue tuh lupa, film detektif apa ya dia tuh, dia kayak yang sok keren, terus dia main film jadi pemeran utama sih, terus kayak main film Tooth Fairy, nggak film Tooth Fairy, nggak film, bukan film murah ya, cuman kayak Tooth Fairy, terus apalagi tuh yang basket, gue lupa judulnya. Terus banyak film-film The Rock yang nggak terkenal gitu, jadi yang fun gitu aja, yang ya udah gitu. Terus main film Doom kalau nggak salah, yang sempat diledek sama John Cena kan, dia ngeledek dia sendiri sih, yang main film Doom yang ngebom juga di market, terus banyak di ratingnya juga jelek gitu. Nah puncak karir The Rock, awal peak momennya The Rock itu waktu Dwayne Johnson di film itu waktu di 2011 Fast 5 itu. Nah Fast 5 kan dia sampai sekarang kan, Hobbs and Shaw juga dia punya franchise sendiri, terus dia akhirnya ngebuat production house sendiri, dia bikin sekarang dia mau bikin film kan, dia mau bikin film ya, bisa dia punya production, bisa bikin film, bisa bikin series sendiri, dia produser juga dan eksekutif produser juga, dia main star segala macam. Akhirnya bikin film banyak kan, dari situ filmnya kan box office gitu, San Andreas apa segala macam gitu, dan terus dia akhirnya kembali lagi ke wrestling, namanya lebih besar lagi di wrestling gitu. Dan yang paling terakhir berita baru adalah dia beli XFL dari Vince McMahon, jadi dia kepemilikan XFL juga gitu. Dan dia terakhir dia mau remake Scorpion King, dia mau remake dirinya sendiri, dia mau bikin film Young Rock kan di NBC itu. Dari semuanya itu menurut gue yang entertainment dan superstar ya The Rock. Jadi makanya kalau ada yang debat gitu kayak John Cena nih, John Cena tuh menurut gue karirnya terlalu cepat, dia beres dari dan John Cena itu namanya masih di jadi yang lucu tuh John Cena tuh namanya masih diituin oleh WWE, masih di trademark oleh WWE. Jadi kemanapun John Cena pergi, kalau dia masih pakai nama John Cena, mau main film apa gitu, kalau masih pakai nama John Cena, dia harus bayar ke Vince McMahon, dan John Cena udah ngakuin itu gitu, dan dia nggak apa-apa bayar duit dia untuk ini. Dan mungkin orang tahu John Cena, dan meskipun itu nama asli dia orang tahu John Cena dan produser pakai John Cena di filmnya, ya nggak apa-apa karena dia udah terkenal juga dong. Sementara gini, kalau misalnya John Cena ganti nama jadi Juan Cena gitu, atau Juan McDonald gitu misalnya, dia gue pengen ganti nama, orang belum tahu loh itu John Cena, Juan McDonald gitu sebenarnya. Ternyata itu John Cena pengen punya nama panggung, nama di film gitu, Juan McDonald. Siapa coba? Charles McCalton, nama dia diganti kayak gitu. Orang bisa tahu nggak? Ya belum tentu kan. Makanya John Cena tuh nggak bisa disebut karena namanya dia udah ketrend. Kalau The Rock tuh dari dulu udah lepas nama The Rock-nya, jadi Dwayne Johnson gitu. Makanya si John Cena kan cepat banget, dia langsung dia peak momennya tuh di Bumblebee itu dia 2017 2018 gue lupa. Sementara dia masih aktif wrestler kan, meskipun udah mulai cabut gitu, udah mulai main film. Cuman menurut gue cepat banget si John Cena tuh. The Rock tuh masih main film meskipun dia pemeran utama, main film-film yang kayak gitu. Makanya dan John Cena sih kalau dibandingin The Rock nggak se-entertain The Rock ya, meskipun dia entertaining juga gitu. Kalau The Rock tuh bisa mainin luwes gitu, mainin crowdnya segala macam. Gue suka lah sama The Rock gitu. Jadi kalau lu setuju lu bisa komen lah, kalau enggak juga menurut lu siapa sih, John Cena atau siapa? Dan menurut gue nggak ada orang lain sih, kayak Hogan jadi karir di film juga gitu. Yaudah gitu aja menurut gue dari superstar terbaik sepanjang masa. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.